menjelaskan rukun, syarat, dan ketentuan dari gadai syariah. Rukun yang pertama yaitu rahim, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Syarat keduanya adalah keduanya itu harus ahli tasarruf atau orang yang tindakannya itu berakibat hukum menurut syarat. Yang ketiga marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya yang pertama mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Yang keempat marhun bih dain, yaitu hutang syarat. Syaratnya harus jelas bagi rahim dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Yang kelima ijab dan qabul, yaitu pernyataan gadai dari para pihak. Syaratnya keduanya jelas mengungkapkan keinginan membuat akad rahim, kesesuaian qabul dengan ijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Ketentuan dari gadai syariah. Yang pertama, kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, murtahin berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Namun bila mendapatkan izin, boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, risiko atas kerusakan barang gadai. Penanggung risiko barang gadai tergantung pada sumber terjadi risiko. Pertanyaan yang kedua, sebutkan manfaat dan risiko dari reksadana syariah serta ceritakan masalah-masalah yang berkaitan dengan reksadana syariah. Manfaatnya, yang pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, efisiensi waktu dengan melakukan investasi pada reksadana di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional. Risiko reksadana syariah, yang pertama, risiko berkurang nilai unit penyerta atau NUP. Dua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko wan prestasi. Masalah-masalah yang berkaitan dengan reksadana syariah. Yang pertama, masalah kelembagaan reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan pandangan perundang-undangan dan yang berlaku. Masalah-masalah yang berkaitan dengan reksadana syariah. Yang pertama, masalah kelembagaan reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fikih klasik, tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum takhlifi karena pada hakikatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena takhlif. Oleh karena itu, lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai syakhsiyah hukmiyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksadana syariah. Sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil. Yang kedua, hubungan investor dengan lembaga. Hubungan antara investor dengan lembaga akan diikat dengan akad. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa alasan, diantaranya alasan pertama, akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Dengan demikian, mudharabah atau qiraz disepakati olehnya dalam syariah oleh 4 mazhab Islam. Alasan
Alasan kedua, di dalam reksadana syariah terjadi jual beli saham. Ayat Al-Quran mengatakan bahwa praktik jual beli dihalalkan Allah. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengatakan, jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian atau saham temannya dalam berkongsi, hukumnya boleh karena ia membeli hak orang lain. Alasan ketiga adalah bahwa saham itu merupakan harta atau mal milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Dalam kitab dinyatakan barang yang diperjualbelikan adalah bermanfaat, barang yang tidak bermanfaat bukan harta. Karena itu mengambil dengan imbalan barang yang tidak bermanfaat adalah batal. Barang yang tidak bermanfaat tidak sah dijual. Alasan keempat yang lebih penting adalah bahwa tidak adanya unsur penipuan atau gharar karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana dana syariah tercatat dalam administrasi yang rapi dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas. Yang ketiga, kegiatan investasi reksadana syariah. Di dalam melakukan kegiatan investasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer investasi, yaitu yang pertama adalah melakukan kegiatan investasi reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Ya, di antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kedua, akad yang dilakukan oleh reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui mudharabah atau musyarakah atau dengan jual beli. Keempat, mekanisme transaksi di dalam investasi melalui reksadana syariah harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di antaranya, dalam melakukan transaksi reksadana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar seperti najsi, ikhtikar, dan tindakan spekulasi lainnya. Produk-produk transaksi reksadana pada umumnya seperti spot, forward, option, dan produk-produk lain yang biasa dilakukan reksadana hendaknya menjadi bahan penelitian dan pengkajian dari reksadana syariah. Untuk membahas persoalan-persoalan yang memerlukan penelitian dan pengajian seperti menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi, pemurnian pendapatan, formula pembagian keuntungan, dan sebagainya, hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.